Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Risalatul Fawaidah dari kelas Tadris Kimia 2A dengan NIM 1262122202050. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kalkulus bab konsep limit. Kalian tahu nggak sih apa itu limit? Limit itu secara bahasa artinya batas. Untuk mengenal lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu fungsi. Kita tinjau fungsi dulu. Fungsi diketahui dari gambar tersebut, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, dengan x tidak sama dengan 1. Karena jika x sama dengan 1, seperti dalam contoh tersebut, seperti dalam contoh dalam gambar, f1 sama dengan 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 merupakan bentuk fungsi tak tentu. Nah, jadi fx berbentuk x kuadrat min 1 per x min 1, x kuadratnya bisa kita faktorkan menjadi x plus 1, x min 1. Nah, bisa kita coret. Nah, jadi tinggal fx sama dengan x plus 1. Kita bisa lihat tabel koordinat tersebut. Y sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Kita bisa lihat kuadratnya. Nah, jika f sama dengan 1, itu tidak ada. Karena fx, x sama dengan 1 itu tidak ada, jadi kita bisa membuat tabel x menuju 1. Nah, bisa kita lihat di tabel berikut, di gambar berikut, fx x sama dengan x mendekati 1 dari arah kanan, dari arah positif, dari sebelah kanan 1, dan x mendekati 1 dari sebelah kiri 1. Nah, dari sebelah kanan 1 bisa kita lihat 1,0001, 1,001, 1,01, dan 1,1. Nah, dari sebelah kiri bisa kita lihat 0,9999, 0,999, 0,99, dan 0,9. Nah, hasil fx mendekati 1 itu sama-sama hasilnya 2. Jadi, bisa kita lihat limit fx dengan x menuju 1, kita masukkan sama dengan 2. Jadi bisa kita ketahui limit fx, x menuju 1 sama dengan, hasilnya sama dengan 2. Oke, next. Cara mencari limit fungsi itu ada 3 cara, yakni dengan substitusi, dengan faktorisasi, dan dengan perkalian sekawan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Diketahui limit 3x plus 5 dengan x mendekati 1. Dengan x menuju 1. Soal nomor pertama, kita bisa menggunakan cara substitusi. Jadi disubstitusikan limit 3x plus 5 dengan x menuju 1. Jadi sama dengan 3, x-nya diganti 1, 3 dikali 1 plus 5. Jadi hasilnya sama dengan 8. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua ada limit x kuadrat menuju limit x kuadrat min 5x plus 6 per x min 3 dengan x menuju 3.
bisa kita tuliskan seperti itu. Kita tuliskan. Nah, dari soal tersebut kita hitung menggunakan cara substitusi terlebih dahulu. Kita masukkan 9 min 15 plus 6 per 0. Jadi sama dengan hasilnya 0 per 0. Karena 0 per 0 tidak bentuk tak tentu, maka tidak boleh menggunakan cara substitusi. Kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, yakni x kuadrat min 5x plus 6 bisa kita faktorkan menjadi x min 2, x min 3. Nah, baru kita coret x min 3 kita coret. Jadi limit x min 2, x dengan x menuju 3. Jadi kita masukkan x-nya 3 min 2 sama dengan 1 hasilnya. Nah, seperti itu. Terus kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, limit 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2. Nah, itu kalau kita hitung itu dengan cara substitusi, maka hasilnya akan 0 per 0. Nah, karena bentuk tak tentu, kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Jadi perlu kita ketahui, sebelum itu kita harus menggunakan cara substitusi dulu. Kalau cara substitusi itu tidak menghasilkan atau berbentuk dengan bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yakni pemfaktoran. Nah, pemfaktoran bisa kita lihat lim x menuju 2 dengan 2x plus 1 x min 2 per x min 2. Nah, jadi x min 2 kita coret, x min 2 dengan x min 2 kita coret. Jadi tinggal limit 2x plus 1 dengan x menuju 2. Nah, baru kita masukkan 2 kali 2 plus 1. Jadi hasilnya sama dengan 5. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 4. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 dengan x menuju 1. Bisa kita kerjakan dulu menggunakan cara substitusi seperti biasa. Jika hasilnya 0 per 0, maka kita harus pakai cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran di sini x kuadrat min 1 itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 1, x min 1. Nah, bisa kita coret, Nah, bisa kita coret menjadi limit x plus 1, x menuju 1. Jadi, bisa kita hitung 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat limit fungsi bisa kita baca di gambar tersebut. Dari gambar tersebut bisa kita rangkum menjadi lebih rapi. Ada 8 sifat fungsi, limit fungsi. Yang pertama, ada limit C dengan x menuju A sama dengan C. Yang kedua, ada limit x pangkat n dengan x menuju A sama dengan A pangkat n. Sifat yang ketiga, yakni ada limit C f(x) dengan x sama dengan A. Nah, itu sama dengan C limit f(x) dengan x sama dengan x menuju A. Jadi C-nya itu pindah ke depannya sebelum limitnya. Nah, terus sifat yang keempat, apabila ada limit f(x) atau gx
limit fx plus minus gx dengan x menuju A sama dengan limit fx x menuju A plus minus limit gx x menuju A. Jadi kayak misal ada limit fx plus gx, jadi kita menghitungnya limit fx plus limit gx kayak gitu. Jadi limit dipisah satu-satu. Nah, sifat yang kelima ada limit fx kali gx dengan x sama dengan x menuju A sama dengan limit fx x menuju A dengan x menuju A dikali limit gx dengan x menuju A. Sama kayak konsepnya nomor 4. Yang nomor 4 penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan yang nomor 5 itu perkalian. Nah, yang keenam ada limit fx per limit gx. Jadi pembagian. Nah, limit fx per gx dengan x menuju A sama dengan limit fx x menuju A per limit gx dengan x menuju A. Sama konsepnya. Terus yang sifat yang nomor 7 ada limit fx pangkat n dengan x menuju A sama dengan limit fx pangkat n x menuju A. Dan yang terakhir yang nomor 8, apabila ada limit akar dari fx dengan x menuju 2 sama dengan akar pangkat limit fx dengan x menuju A. Seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.